Kembali ngobrol teologi, jangan lupa kalau mau ngobrol teologi, ngeteh dulu. Kita tes dulu dong, Pak. Ya. Iya. Oke. Ini yang namanya sehati dan secangkir ya. Ngeteh terus nih, nggak ada Sengeteh. makannya. Sehati secangkir sengeteh. Yang pastinya Bapak Ibu semua hamba Tuhan, khususnya Anda di wilayah DKI Jakarta ya, Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Utara. Kalau hari ini saya ditemani oleh Bapak Pendeta Dharma Tobing, beliau Ketua Pergu Jakarta Selatan. Shalom Bapak Ibu. Ya, dan masih bersama juga Sibit Teologi wilayah Jakarta Timur, Bapak Pendeta Rahto Mojati. Bapak Ibu shalom. Dan tentu saja Bapak Pendeta Bumintak, Kabid Teologi BPD GBI Jakarta. Shalom. Iya. Menarik, masih ingat nih, semua catat tuh Pak. Apa itu Roma itu ya? Iya, Oh, ya Roma ya. Menarik Oh nih. iya Roma ya. Silakan. Ya. Banyak orang pikir itu pernyataannya sepertinya benar gitu ya. Banyak jalan menuju ke Roma. Tapi kalau jalan ke sana kan cuma turis. Persoalannya kapan bagaimana kita bisa jadi warga negara Roma? Ya kan? Kan cuma dua. Satu diadopsi secara hukum atau lahir dari sana. Ya Oke. kan? Banyak jalan menuju ke Roma, tapi sifatnya sebagai turis. Turis Iya. Berarti nggak bisa menetap di situ Nggak dong. bisa. Kalau lu di sana cuma lahir di sana atau lu kawin kan setelah proses hukum di sana jadi warga negara sana, pindah warga negara. Maksud surga juga sama loh. Kalau masuk surga lahir dari sana atau diangkat anak oleh Tuhan itu sendiri. Cuma dua kan? Cuma dua. Enggak ada. Bagaimana kita bisa surga? Harus lahir dari surga kan? Lahir dari atas. Atau pengakuan dari pemerintah setempat. Ya diangkat kita jadi anak. Iya, Kalau contohnya enggak ya cuman mampir datang, masa menetapnya sudah habis pergi. iya, Cuma contohnya masalahnya itu. di surga itu kalau kita tidak punya hidup kekal kita nggak betah di sana Pak pasti. Iya. Nggak betah. Karena nggak ada chemistry di sana gitu. Kebenaran hidup. Karena itu keselamatan buat saya itu bukan hanya kok dia kan belum pernah dengar Injil kok nggak selamat. Selamat itu masalah dia memiliki hidup kekal nggak, hidup Yesus nggak gitu. Gitu loh. Karena hanya Yesus yang memiliki kekalan itu Iya, sendiri. hidup itu diberikan gitu. Kalau orang di luar Kristus nggak punya hidup, dia mau dengar, mau pernah mendengar atau dia pernah mendengar, kalau dia pernah terima tetap tidak punya hidup itu gitu. Tapi yang Roma itu menarik karena orang pikir itu seolah itu ya benar ya banyak agama menuju ke surga ya gitu. Iya. Yang lucunya lagi kalau ada orang suka bilang begini, udahlah agama-agama Sama Tujuannya sama. Tuhannya sama. Kan begitu. Nah ini yang saya selalu juga nggak setuju gitu. Selalu istilah apa atau sebuah statement yang menyatakan Tuhan kita kan sama loh. Bagaimana bisa Semuanya sama? baik gitu kan. Tempatnya aja udah berbeda. Tujuannya menuju ke surga. Ya mungkin menujunya iya ya, menujunya iya. Tujuannya Tapi iya. apakah Sampai bisa? enggaknya. Bukan Ya. bukan menuju maunya ke sana. Mengarahnya. Maunya ke Maunya tujuannya sama. menuju ke sana. Iya. Nah, Tapi ternyata kan Alkitab banyak orang jalan kiri yang lurus tapi ujungnya menuju maut gitu kan. Ada jalan orang kiranya lurus tapi ujungnya menuju maut. Ada orang kira jalannya udah benar tapi ujungnya menuju kebinasaan. Nah ini gitu. yang perlu harus jadi waspada juga kepada kita sebagai hamba Tuhan juga, apalagi dengan muncul hal-hal yang dikumandangkan terus sampai kalau kita kayak scroll sedikit munculnya itu lagi sampai bilang bahwa sekalipun belum menerima Yesus, Anda juga anak Tuhan Yesus. Nah, di gimana ceritanya nih? Ya itu cerita dari nggak tahu dari mana itu. Tapi manusia itu salah loh, gitu. Masalah manusia dalam dosa itu dia punya masalah serius dengan penciptanya. Gitu. Itu loh. Ketika manusia jatuh dalam dosa, dia punya masalah serius dengan penciptanya. Siapa yang bisa menengahi itu? Manusia nggak mungkin. Hanya Tuhan. Hanya Tuhan sendiri yang bisa menengahinya, tidak setengah loh. Harga nyawanya sendiri loh. Tuhan Yesus pertaruhkan. Karena memenuhi keadilan Allah itu. Itu surga itu bukan hanya kan Tuhan kan bisa saja masuk pemutihan. Ya kan nggak ada pemutihan. Iya kan? Pemutihan ini antara Sekarang nih. kantor pajak atau Nggak samsat ada ya? pemutihan. Kebetulan saya baru baca tuh ada iklannya tuh hari ini pemutihan pajak kendaraan. Oh gitu ya. Iya. Gitu ya. Saya silahkan ke samsat terdekat.
Ada kendaraan, ada pemutihan. Iya, di surga ada pemutihan nggak ada di surga. Iya. Nah, saya ke Pak Ratomo. Iya. Yang buat Pak Ratomo juga, apakah itu juga sampai ke pengertian tadi bahwa wah ini saya nggak nyampe ini, Iya. atau apa? Ya, karena gini, waktu kepercayaan saya dulu kan, apa yang kita lakukan, kita kerjakan, perbuatan baik, amal ibadah itu masih mudah-mudahan juga. Gitu ya, artinya belum pasti. Kalau di dalam kita, kekristenan kan Sudah habis-habisan masih masih mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Jadi garansinya nggak ada. Nggak ada garansi. Kalau di dalam Yesus kan ada garansi, jelas. Kan begitu ya, bahkan Tuhan Yesus juga katakan kan dalam Yohanes 14 ayat 6 ya. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kan nggak ada tokoh agama di dunia ini. Kalau kita garansi mengatakan distributor, kalau kayak Pak Ratomo dulu garansi toko. Oh, iya. Gitu, kita distributor. Kalau distributor nggak bisa, dia pasti jamin garansi. Kalau toko kadang-kadang kita datang, kapan Bapak belinya? Enggak, mengelak. Ada garansi toko Pak 7 hari. 7 hari. Kalaupun ini parsial ya. Kalau kita kan ganti baru ya. Ya ini yang membuat saya mantap. Dan begitu ya, karena ada Iya. garansi tadi. Garansi. Menjadi Itu baru jelas. itu. Iya. Menjadi baru itu. Dan itu memang ada perubahan yang real juga ya setelah lockout tadi ya. Iya. Karena firman Tuhan memang dikenapi. 2 Korintus 5 ayat 17 itu. Iya. Jadi siapa yang dalam Kristus dia adalah ciptaan yang baru. Yang Lama lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Sudah datang. Itu. Jadi ada perubahan tentunya ya, bukan hanya dapat garansi, tapi ada perubahan yang Iya. nyata. Iya, Iya. itu benar itu. Kenapa kan ada hidup dalamnya. Saya terima Tuhan Yesus itu berubah total. Iya. Dari keluarga yang bukan Kristus dulu, kalau orang tua ngomong satu kata kita bisa jawab banyak gitu kan. Waktu remaja mau pemuda saya bisa ketika saya terima Kristus bisa ada pengertian sama orang tua, bekerja susah buat kita. Dari mana? Pasti dari firman, dari roh Tuhan kita lahir baru Ya, itu. dilahirkan kembali itu. Iya. Betul, Pak. Nah, kalau saya jadi ambil kesimpulan juga sebuah hal seperti ini, bahwa kalau tadi berangkat dari yang Pak Ratomo katakan bahwa yang lama telah berlalu, yang baru telah datang. Nah, jadi saya mengambil kesimpulan begini, bahwa keselamatan itu harus terlihat, Betul. gitu. Contoh nih, Pak Ratomo pindah provider, ya kan? Saya rasa keluarganya tidak akan tergugah kalau hidupnya tetap sama. Tidak punya buah. Betul. Iya. Betul ya. Iya. Tapi begitu orang pindah provider, ternyata orang-orang di sekitarnya melihat kok dia berubah ya. Iya. Yang tadinya suka marah jadi nggak Kalau marah, pindah yang tadinya provider nggak. lebih murah dong, Pak. Lebih murah. Nah, berarti keselamatan kan harus terlihat kan begitu. Berarti ya kembali lagi bahwa memang karena selamatlah maka kita berbuat baik. Karena Nah kalau gitu mengingatkan saya gitu loh Pak Andi. Iya. Kan di Filipi 2 ayat 12 katanya, kerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Kan? Yes. Atau tepatnya tampilkanlah keselamatanmu dengan Betul, takut dan gentar. itu. Perlihatkan kamu selamatkan itu. Itu Hidup dia. dalam keselamatan itu gitu. Keselamatan. Jadi keselamatan buat kita itu bukan sesuatu yang hanya persepsi teori, Iya. tapi itu real gitu. Iya. Ada perjumpaan dengan Tuhan. Perjumpaan pribadi dengan Ada pembaharuan hidup, tingkah laku karakter gitu. Yes. Itu karena pasti kerjakan oleh Tuhan dari dalam kan. Betul, betul. Kita diubah dari dalam, menampilkannya keluar. Gitu. Dan itu biasanya orang itu tidak akan goyah imannya. betul? Iya. Iya, karena berpengalaman pribadi. Iya, tadi Pak Dharma Sama boleh dengan ceritain dong mengenai kisah tadi itu luar biasa kalau itu tadi. Oh, iya. Bisa sampai benar-benar nggak peduli pokoknya ini. Coba ceritain sedikit. Ya, karena begini, saya punya seseorang yang saya kenal Iya. di dalam kehidupan saya dan kenal cukup dekat ya. Iya, Cukup dekat dan orang ini menikah dan kemudian waktu sebelum menikah dia adalah orang yang tidak percaya kepada Yesus. Tapi karena mungkin buah-buah cinta sebelum pernikahan pun dia sudah menyampaikan akan ikut dari atau dia akan percaya ya, dia percaya kepada iman dari orang yang dia cintai. Singkat cerita mereka menikah, diberkati dan berjalannya waktu ternyata suaminya yang memang awalnya adalah anak Tuhan meninggal. Meninggal dan dia kan sendiri nih. Ya, akhirnya dia sendiri.
keluarganya dari Yang orang sebelumnya ini, itu. ya keluarga yang sebelumnya yang bukan anak Tuhan, meneror dia untuk dia kembali lagi kepada Percayanya lama. kepercayaan Kan yang suamimu lama. udah nggak ada. Iya, nih. suamimu udah nggak ada. Mereka juga menyudutkan Allah. Lu kan juga dulu jadi ini karena ini, karena dia. Oh, dikiranya karena cinta semata. Iya, gitu. Nah, jadi diteror terus. Tapi saya melihat bahwa luar biasa. Dia tetap kokoh di dalam imannya dan mengatakan kepada keluarganya tidak akan kembali kepada kepercayaan yang lama karena dia sudah yakin bahwa ada keselamatan di dalam Yesus. Bahkan sampai hari ini, Pak. Sampai hari ini dia semakin intens ikut melayani di gereja yang dia ikuti. Dan saya yakin percaya seperti yang Pak Bun bilang bahwa ini bukan karya manusia. Iya. Enggak. Karena firman Tuhan juga bilang tidak ada yang bisa membalikkan hati manusia kepada Bapa kalau bukan Roh Kudus. Iya, betul. Gitu. Nah, saya yakin dan ditambah ini, Pak. Yang tadi saya bilang keselamatan itu kan harus terlihat. Iya. Jadi waktu orang ini masuk ke keluarga besar dari sang suami, dia melihat ada perbedaan dengan keluarga besar dia yang masih di luar Kristus. Memang di dalam keluarga sang suaminya ini dia melihat perbedaan tuh begini ya, kok baik, care, perhatian gitu ya, yang nggak dia dapatkan di keluarga yang lama, di keluarga dengan kepercayaan dia yang lama. Padahal dia sampaikan ini semua keluarganya punya istilahnya di dalam masyarakat dipandang sebagai tokoh agama juga. Tokoh-tokoh juga gitu. Tapi kok berbeda. Jadi saya yakin dan percaya bahwa keselamatan itu harus terlihat, harus ditampilkan dan inilah yang menyelamatkan orang. Gitu. Itu yang akan ikut membuat orang tergugah. Kok beda ya orang ini di dalam Yesus? Kok beda ya cara bicara? Jadi sebenarnya baik care-nya itu semua orang mungkin secara umum seorang Iya, bisa baik iya, dan iya, care. Tapi ada yang membedakan seseorang ketika dia sudah menerima Yesus dan Yesus hidup di dalam dia. Sehingga baik sama care-nya itu berbeda gitu. Beda, Kata beda. baik care-nya itu sama tapi ada satu rasa yang berbeda. Iya. Gimana, Pak Komentar? Ya karena ada di bagian dalamnya itu pasti Tuhan yang kerja. Itu pasti. Kalau istilah moralitas ya di orang-orang seberang juga ada kan. Iya. Menurut orang lain juga ada. Mungkin kalau dihitung mungkin juga ada yang ya tidak kalah lah moralitasnya gitu. Tapi kenapa dia bisa tergugah dengan keluarganya yang cukup punya buah-buah keselamatan? Kita pasti Roh Kudus yang meyakinkan dia juga. Iya. Iya. Pasti meyakinkan dia juga. Gitu. Jadi memang kalau kita pintar berkata-kata segala macam, tapi kalau tidak ada Roh Kudus, Nah kalau buat saya Pak Andi ada satu penting loh. Itu sebabnya kalau orang yang kita bimbing terima Tuhan Yesus, dia harus sadar betul Yesus itu Tuhannya dia. emang ada yang nggak sadar Yesus Ya, sebagai Tuhan? ada banyak anak setelah terima Yesus tidak sadar Yesus Tuhannya. Akhirnya dia jadi Tuhan sendiri. Hidupnya semuanya sendiri. Lama-lama dia akhirnya tuker deh. Iya. Oh, ada yang lebih menaruhkan Iya, masalah iya, ekonomi, iya. masalah pekerjaan gitu, Iya, jabatan. Sebab kalau kita sungguh-sungguh sadar Yesus Tuhan kita akan dibawa masuk ke dalam kedalaman ketuhanannya itu loh. Dia akan bukakan kepada kita keindahan yang kita pala copot dari badan pun kita tidak akan rela menukarkan apapun. Gitu. Karena hanya yang bisa bawa masuk itu adalah Tuhan yang bawa kita masuk dalam kemuliaannya, kekayaannya dia itu. Betul. Gitu. Tapi kalau hanya mungkin pertama terima Yesus tapi tidak pernah dia menghayati, tidak dia sadar Yesus Tuhannya dia, bukan dia jadi Tuhan, dia kan nggak akan bisa memasuki kedalaman Tuhan itu yang dikait-kait dari firman oleh Roh Kudus itu. Betul. Dan juga perlu ya, kayaknya perlu untuk orang itu tahu pengakuan iman GBI seperti apa, sehingga dia tahu bahwa wah ini saya ternyata sudah salah arah, saya harus bertobat, berbalik kepada Allah. Jadi masih ada kesempatan nih buat terima pengampunan dosa gitu dong. Iya. Nggak cuma sekedar maaf tanda kutip tadi kan sekarang ini gampang banget mohon izin maaf ya. Kita juga bingung ya. Ini pastor dari mana, pendeta dari mana? Saya lagi bingung. Kok tiba-tiba udah dikatain pendeta dan pastor lalu berkeluar kemana-mana gitu. Udah gitu berani debat di mana-mana dan juga berani dalam tanda kutip seperti berteologis. Wah ini hal yang dan juga muncul istilah aneh-aneh. Pandangan Pak Dharma kira-kira kita harus ngapain nih untuk menghadapi ini? Oh, untuk menghadapi. Kita kan melakukan pelayanan untuk menjangkau jiwa agar mereka diselamatkan, manusia diperbarui. Muncul sekarang model kayak begini. Kira-kira apa nih
strategi Pak Darman menurut Pak Darman? Kalau saya, ya kita berbicara dalam posisi sebagai hamba Tuhan dan sebagai seorang gembala ya. Ya. Otomatis kalau melihat ada hal-hal yang memang sangat kritis untuk berbicara tentang iman kita di dalam Kristus, pastikan kita punya sikap bagaimana melindungi orang-orang yang kita kasihi, baik keluarga maupun jemaat ya, dari serangan doktrin-doktrin atau dari serangan-serangan yang menyerang iman kita, Yang mau cari panggung sendiri cari lah panggung gitu. sendiri. Ya, kalau saya begini ya, pertama saya memberikan pemahaman kepada orang-orang yang saya kasih itu, saya berikan sebuah pemahaman bahwa keselamatan itu tidak ada di dalam kolong langit ini, seperti di dalam 1 Korintus, kecuali di dalam Yesus. Gitu. Jadi apapun yang akan dicoba untuk menyatakan ada keselamatan lain di luar Kristus, itu hal yang bisa dikatakan itu hal yang tidak mungkin. Dan ingat satu hal, selalu saya ingatkan gini Pak Bun, Pak Rahtomo, saya selalu ingatkan ke jemaat tuh begini, jangan lupa salah satu cara kerja iblis yang tidak berubah dari dulu sampai sekarang adalah memalsukan firman. Iya. Di Seperti malaikat terang ya. Betul, di Taman Eden dia memalsukan firman. Tuhan katakan, jangan kau jamah buah ini dan memakannya karena pada saat engkau memakannya engkau mati. Tapi iblis datang, nggak mati. Sekali-kali juga nggak mati, Kamu gitu ya. tidak akan mati. Dia larang karena dia tahu kalau kamu makan, kamu akan menjadi seperti Allah. Firman dibelokin, dipalsukan. Nah, jadi saya selalu sampaikan seperti itu, tetap berpegang teguh kepada firman Tuhan, dan kalaupun tidak ada mengerti, tidak ada yang dipahami, silahkan bertanya kepada orang-orang yang kita anggap sebagai orang rohani atau bapak rohani. Gitu. Karena gini, kita counter orang-orang seperti itu nggak ada gunanya. Betul, saya setuju. Nggak ada gunanya kita counter dengan orang-orang seperti itu. Kita debat dengan orang-orang seperti itu, kita Malah habis makin tenaga. jadi ya. Betul. Jadi Habis tenaga, habis waktu. Benar, kalau Nggak. saya pribadi, Nggak ada. kita itu kalau mau setiap kali lihat perhatikan ciri-ciri uang palsu, kita kuasai dulu uang asli aja lah. Gimana Pak? Tadi Pak, gimana Pak? Kita- Saya kalau ngomong uang langsung. Kita setiap kali kalau uang palsu kita selidikin apa nih ciri-cirinya. Kita pusing, palsu tau nggak? Kuasai dulu yang asli kan akan beda, ini berarti palsu. Iya. Gitu Kuasain loh. dulu yang asli, maka kamu akan tahu yang Tahu yang palsu. iya. Jangan Ya kan? fokus di yang palsunya ya Pak Bun. Iya. Ngapain fokus yang Gitu. di palsunya? Kenapa gitu. kita bingung dengan ajaran aneh-aneh? Kalau dia sudah berbeda dari Alkitab, bukan hanya semata ada GBI loh. GBI kan ambil dari Alkitab. Iya. Iya kan? Iya. Dasarnya. Kalau sudah berbeda dengan Alkitab, sudah prinsip, udah jangan tanggung-tanggung, itu pasti palsu. Iya. Pasti sudah palsu. Ngapain kita itu? Iya, ngapain Menimbang-nimbang. penasaran, terus Iya. kayak gitu nonton-nonton juga, yang ada malah jadi naikin viewersnya dia. Iya. Mendingan nonton ngeteh naikin viewersnya. Itu ketawa. Sampai depan kita ketawa. Tapi setuju nggak? Coba taruh suaranya. Oh, enggak, kita ngomong fair aja ya para tua. Iya, betul. Saya ngomong kemarin sama jemaat saya, simpel aja. Kan kalau ditanya, ini gimana nih Pak Pendeta? Udah, pokoknya kalau saya jawabnya gitu juga Pak. Iya. Gampangnya gini, kalau tidak pernah disinggung dan tidak pernah diajarkan berdasarkan Alkitab, itu kan berarti tidak asli. Tidak. Udah, nggak original. Iya. Lebih baik lihat aja, nonton aja yang pasti-pasti. Apa itu? Saya sebut salah satunya ngeteh. Loh, supaya mereka juga tahu pangkat iman Iya. GBI kita. Ya sama, Iya. saya juga gitu Pak. Ini sekarang muncul ini Pak, muncul ini. Ya saya bilang yang bertanya Pak, Bu, ingat ya, iblis itu suka malsukan firman. Udah, baca firman Tuhan aja, jangan lari dari itu, saya bilang gitu. Kalau ada yang nggak ngerti, tanya. Iya. Saya sampaikan gitu karena kita mau jelasin begini-begini ribet Pak. Yang ada Iya, nanti, betul. yang ada malah kalau dia daya tangkapnya bagus, kalau nggak bagus, ya orang yang bertanya ini nggak, kalau nggak bagus malah makin bingung. Tapi kalau makin mungkin ada teman-teman yang melihat ada kok dulunya kok pendeta, dulunya kok rajin, kok sekarang kok malah berbalik meninggalkan imannya semula. Jangan khawatir. Kita bilang Tuhan mengenal siapa milik kepunyaannya. Amin. Waduh. Jangan ke tangan terpengaruh.
Dan itu bagian dari pengenapan ya, Iya. akhir zaman. Jadi Apa kan yang memang dia dikatakan nggak Yesus. nggak serius gitu. Saya merinding doang atau bapaknya, tapi saya merindingnya bukan takut. Saya merindingnya tuh kayak terharu gitu loh. Iya. Jadi Udah kalau nggak sabar lagi ya. Jadi kalau buat saya ada nama yang mungkin terkenal lah, pengkhotbah, pengajar lah, terus saya nggak usah pusing. Berarti dia kan nggak ada, tidak ada tanda kepemilikannya asli ya oleh Tuhan Iya, gitu iya, loh. betul. Ya, semoga pembicaraan kita tidak apa maksudnya kalau di secara lengkap banget ya ngelotok banget ya datang aja ke sini ngobrol langsung sama Pak Budi. Itu kuliah dan kuliah sekolah kita. Sekolah kita di STTBI. Iya, udah lengkap tuh sampai bertahun-tahun. Tapi yang pasti semoga pembicaraan kita, obrolan kita ini juga menguatkan Bapak Ibu semua sebagai gembala yang mungkin akhir ini juga mirip-mirip kayak kita juga. Pusing juga nih, 1-2 orang nanya pertanyaan yang sama. Gimana tuh Pak? Gimana tuh Kak? Kan berarti mereka nontonin itu semua. Iya. Iya kan, lebih baik lagian firman Tuhan juga katakan kan kita tuh harus sudah mengenal Tuhan Yesus. Nah, bertumbuh nggak, berakar nggak, ya kan, tinggal menetap nggak, mengucap syukur nggak, di dalam Dia nggak, benar supaya apa yang di dalam kita itu gitu ya. Satu hal yang saya selalu ingin ingatkan bahwa yang sesuatu yang orisinil pasti akan muncul tiruannya. Ya, nah jadi harus pahami bahwa Bapak Ibu ya sudah mengerti, sudah paham, sudah tahu ciri-ciri mana yang orisinil dan mana yang palsu. Ya, saya rasa sih yang palsu tidak perlu lagi diperhatikan, perhatikan hanya kepada yang orisinilnya saja. Amin. Jadi keselamatan hanya ada di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan Yesus Iya. memberkati. Oke, sekarang Pak Aratomo, buat saudara-saudara kita yang juga sama dengan Pak Aratomo juga, Iya. apa yang bisa Anda sampaikan? Baik, saya mengatakan kepada setiap kita sebagai closing statement, ya bagi kita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, jangan mau disesatkan dengan pengajaran-pengajaran di luar kebenaran firman Tuhan. Karena keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Dan kita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, tetap setia kepada Tuhan Yesus. Jangan pernah tinggalkan Tuhan Yesus. Apalagi kita hamba Tuhan yang sudah melayani Tuhan. Jangan permalukan Tuhan Yesus juga dengan kehidupan kita yang tidak berbuah, yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Bagi saudara yang saat ini sedang mendengarkan program ini, kalau saat ini saudara belum percaya kepada Tuhan Yesus, ya saudara tiba-tiba menonton siaran ini ya, mengklik channel ini, ya jangan keraskan hatimu, buka hati, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, maka saudara akan menerima jaminan kehidupan kekal dalam kerajaan surga. Itu dari saya. Ya, karena sudah mengalaminya ya. Kalau minta terakhir Pak. Ya, kalau saya, Bapak saudaraku, keselamatan yang Tuhan berikan itu pasti itu karena harganya tidak seorang pun bisa bayar. Setan pun nggak bisa bayar itu. Hanya satu-satunya bisa bayar keselamatan itu hanya Tuhan. Hanya Dia satu-satunya bisa menyelamatkan kita. Karena harganya terlalu mahal dan tidak seorang pun bisa bayar. Hanya kecuali Tuhan. Sebab itu keselamatan hanya dalam Kristus. Amin. Tidak bisa kita upayakan dengan cara apapun. Dan tidak kita memperolehnya hanya dengan menerima dan percaya. Itu saja. Jadi tetap teguh dalam keselamatan yang sudah kita peroleh dalam Tuhan. Jangan digoyahkan oleh apapun. Karena hari sudah semakin dekat. Kita akan melihat Tuhan. Amin, amin. Dan waktu sudah semakin dekat. Karena di belakang kamera sudah mulai. Ya, tapi yang pasti Bapak Ibu, kita semakin teguh dan beriman dalam Kristus. Menjalani pelayanan kita dengan sungguh-sungguh, kita di track yang benar sampai Tuhan Yesus sendiri menemukan kita sebagai orang-orang yang setia menjaga iman. Amin. Tuhan Yesus memberkati dan jangan lupa ya kalau mau ngobrol teologi cuma satu yaitu ngeteh dulu. Iya, mari kita ngeteh dulu ya. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semuanya. Tuhan berkati. Shalom.